Jadi yang namanya fungsi Lipschitz yaitu itu adalah fungsi di mana garis tangannya, mutlak kemiringan dari garis sekan. Ya, dari garis sekannya itu itu terbatas. Jadi ini gini. Yang namanya garis sekan itu, let's see. Biar aku nggak salah ya, mana yang garis sekan, mana yang garis tangan. Nah ini loh garis sekan itu kan yang ini ya. Kalau kalian ingat-ingat lagi, garis sekan itu yang ini. Nih garis sekan tuh adalah yang ini kan. Ini dari dua, ini kurvanya yang biru ini, yang biru apa hijau ini nggak tahu. Terus garis sekan tuh yang oranye ini kan, diambil dari, yaitu garis lurus yang ditarik dari dua garis ini kan. Nah garis sekan ini punya kemiringan. Kalau kemiringannya itu dimutrakkan, kemiringannya itu kan berarti kan misalkan saya ambil di sini di titik 0,0 dengan di titik di sini 1,5, 1,5 misalkan ya. Nah kemiringannya itu kan 1,5 dikurangi 0 dibagi dengan 1,5 dibagi 0 dibagi dengan 1,5 kurangi 0. 1,5 dikurangi 0 dibagi dengan 1,5 kurangi 0. Artinya kemiringan garis yang di sini nantinya yang akan terbentuk. Nah, kalau kemiringannya tersebut itu kalau yang di sini ya. Kalau misalkan yang di sini, misalkan saya ambil 2,5 dengan 1,75 misalkan ya. Jadi 1,5 2,5 1,5 udah anggapnya di sini, titik sini. Titik sini saya hubungkan dengan 0. Nah, ini di dua titik ini saya tarik garis sekannya. Saya tarik garis lurus di sini. Nah, kalau misalkan kemiringan garis tersebut ternyata kemiringan garis tersebut saya mutlakkan, dan ternyata mutlaknya itu kan ada nilainya ya. Dan nilai-nilai yang itu di garis sekan tuh saya kumpulkan dan dalam satu himpunan. Dan ternyata himpunannya itu terbatas di atas, ya terbatas di bawah ya, jadi terbatas. Maka fungsi tersebut, fungsi yang ini disebut sebagai fungsi Lipschitz. Dengan kata lain, sebenarnya fungsi Lipschitz itu adalah fungsi yang kemiringan garisnya, kemiringan garis sekan di setiap titiknya itu nggak terlalu anjlok, nggak terlalu beda gitu loh. Atau kalau misalkan dalam bahasa lainnya adalah masih landai, naiknya tuh masih nggak terlalu tinggi, turunnya juga nggak terlalu anjlok gitu. Kayak di pantai, jalan menuju pantai itu kan nggak anjlok. Nah itu kalau misalkan kita buat garis perjalanannya, garis tanahnya, kalau garis tanahnya itu kita gambar itu ini dataran rendah ya. Kalau misalkan saya gambar bentuk datarannya, nah ini loh bentuk tanahnya. Ini mana nih? Nah ini kan jalan di pantai ini, gambar di pantai ini. Kalau misalkan ini saya buat grafiknya nih, kan masih landai itu. Nah kalau landai ini berarti garis tandanya ini merupakan fungsi Lipschitz yaitu pun kalau misalkan naiknya pun juga nggak terlalu tinggi gitu, itu disebut sebagai fungsi Lipschitz. Intinya kayak gitu. Kalau secara definitif ya kayak yang tadi itu ya. Nah terus kalau misalkan ternyata grafik fungsinya tuh anjlok, contohnya kayak tebing, kalau misalkan di dunia nyata ya kayak tebing nih. Nah ini kita lihat gimana ya. Nah ini grafik fungsinya kayak gini misalkan. Mana gambarnya?
Ya, oke, aku salah. Selesai. Ini malah jadi rekreasi. Nah ini, kalian lihat kalau misalkan ini saya buat grafiknya ya, misalkan di atasnya tuh seperti ini, seret lurus, habis itu di sini anjlok, tahu-tahu, ting. Nah kalau kayak gini dan ini diteruskan, jadi grafiknya tuh nggak karu-karuan, kayak grafik super X juga. Nah kayak gambar ini juga, gambar grafik super X. Ini kan grafiknya kan anjloknya anjlok banget nih, yang satu anjlok ke bawah, yang satu anjlok ke atas, dari atas langsung jatuh meluncur sempurna gitu kan. Nah itu bukan fungsi lipstick, karena garis sekannya itu himpunan dari kemiringan garis sekannya itu tidak terbatas. Nih garis sekannya itu ini. Bentar. Ya ini kalau misalkan garis sekan itu saya gambar seperti ini, dari 4 ke 2 misalkan. Ntar kalian gambar lagi ya. Ini kemiringannya mungkin misalkan 2, nanti dari 4 ke 2 sini kemiringannya mungkin setengah, misal nih, kalian cek lagi nanti berapa. Tapi dari sini ini berapa ini? 0,4 ya, 0,4, berapa ini, 4 ke titik misalkan 0,1 ke 10, kemiringannya tinggi banget kan. Seterusnya kemiringannya akan semakin tinggi, pun yang kesini juga kemiringannya semakin negatif. Yang di sini ya, yang di sini semakin negatif. Akibatnya fungsi ini garis sekannya itu tidak terbatas. Nah, kalau tidak terbatas disebut tidak lipstick. Sebagai contohnya yang di sini tadi mana ya? Nah, ini nih. Nah, yang di sini daerah putih sama daerah oranye ini apa gitu. Sebenarnya daerah putih dan daerah oranye tuh cuma ngomongin, kalau menurut definisi yang di Wikipedia-nya ya, itu kan adalah fungsi ini disebut fungsi lipstick jika kita bisa menemukan sebuah kon atau sebuah kon itu apa ya, sebuah kerucut, sehingga yang dalam artian kerucutnya bolak-balik ya, yang satu ke sini dan satu ke atas, satu ke bawah dan satu ke atas, sehingga untuk setiap titik yang di sini pasti bisa dilewati oleh kon ini gitu. Maksudnya adalah kemiringan dari, kalau sebenarnya bahasa manusianya adalah kemiringan dari masing-masing garis sekan yang di sini. Garis sekan kan bisa jadi dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, dan seterusnya ya. Dengan yang di sini ke sini, 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 sini. Nah kemiringannya itu terbatas pada kemiringan dua garis penghubung garis sekan ini. Dua garis penghubung kerucut ini, jadi garis yang ini dan garis yang itu gitu. Sebenarnya seperti itu sih, semoga paham ya.